Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik dan Go Privat dalam rangka bimbel online CPNS gratis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai integritas diri khususnya pada materi TKP. Baik, langsung saja di sini sebelum saya lanjut, saya sarankan kepada teman-teman jangan men-skip video ini agar teman-teman semuanya tidak gagal paham mengenai integritas diri, dan nanti boleh kita diskusikan sesuai dengan pemahaman teman-teman. Baik, langsung saja di sini integritas diri itu ada beberapa pengertiannya. Di sini akan saya jelaskan beberapa pengertiannya, di mana integritas diri merupakan sikap yang melekat dalam diri seseorang yang membuat individu mampu bekerja secara utuh, terampil, serta tidak mudah terpecah antara prinsip dan tidak serta antara sikap dan perbuatan. Jadi bisa kita katakan di sini integritas diri itu sesuai dengan apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Jadi serasi. Ketika dia mengatakan A, maka dia juga akan melakukan yang A. Ketika dia mengatakan B, maka dia juga akan mengatakan B. Untuk secara singkatnya, integritas diri ini nanti juga berhubungan dengan kejujuran, ada hubungannya, kaitannya, tapi berbeda. Jadi bisa kita simpulkan nanti kalau ada soal mengenai misalnya korupsi ataupun KKN, itu lebih mengenai integritas diri, bagaimana kita menolak dan fokus pada apa yang sesuai dengan aturan. Selain itu, integritas diri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertiannya yaitu integritas adalah mutu, sifat, dan keadaan yang menggambarkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan memancarkan kewibawaan dan kejujuran. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa integritas itu berhubungan dengan kejujuran. Jadi kalau kita memiliki integritas yang tinggi, kejujuran, maka kita juga akan memiliki kewibawaan dan kita juga akan disegani oleh kawan-kawan kita ataupun orang di sekitar kita. Karena mereka tahu bahwa kita memiliki integritas yang baik, di mana kita akan melakukan apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan ucapan kita dan tidak suka berbohong. Dan pasti orang-orang di sekitar ataupun di lingkungan kerja, integritas ini sangat dibutuhkan, karena kalau kita lihat sekarang bahwa Indonesia itu krisis akan integritas diri. Karena kenapa? Banyak sekali kasus-kasus korupsi yang menjadi musuh bangsa yang perlu dilawan, dan makanya ini perlu ditanamkan pada setiap diri, baik itu calon CPNS maupun setiap warga negara Indonesia, agar memiliki integritas yang baik dan selalu jujur terhadap apa yang terjadi dan apa yang dilakukan. Kemudian, ciri-ciri orang berintegritas itu ada beberapa. Yang pertama itu orang yang tidak memakai kedok, atau bisa kita katakan yang pertama ini seperti munafik. Jadi orang itu tidak munafik, jadi sesuai dengan apa yang mereka katakan, maka itu yang akan dia lakukan. Bukan ucapan yang dia berikan itu ataupun perkataan mereka hanya untuk pemanis saja, tetapi di sebalik itu mereka melakukan tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Kemudian, dua, orang yang bertindak sesuai dengan ucapan. Seperti tadi juga telah dijelaskan bahwa atau disinggung mengenai integritas diri itu kita harus melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan apa yang kita ucapkan, dan itu sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, tidak boleh menyimpang. Kemudian ada sama di depan dan di belakang. Sama di depan dan di belakang hampir sama dengan munafik tadi. Jadi kalau misalnya kita suka pada sesuatu, maka kita akan mengatakan suka. Kalau kita tidak suka, maka kita akan mengatakan tidak suka. Kalau misalnya kita bisa, maka kita mengatakan bisa. Ketika kita diamanahkan sesuatu, maka kalau misalnya kita memiliki kekurangan, maka kita juga harus jujur akan kekurangan kita, agar pekerjaan yang kita lakukan juga
dapat berjalan dengan baik, tapi terus belajar. Walaupun kekurangan, tapi tetap terus belajar untuk menutupi kekurangan yang kita miliki dalam dunia pekerjaan. Kemudian, kita juga harus konsisten antara apa yang diimani dan kelakuannya. Misalnya, kita mempercayai bahwa disiplin itu akan membantu kita dalam bekerja, maka kita harus melakukannya dan menerapkan kedisiplinan dalam kehidupan kita ataupun dalam dunia kerja. Dan kita misalnya meyakini bahwa kejujuran itu sangat penting dalam melakukan sesuatu ataupun dalam bekerja, maka kita juga harus menerapkan kejujuran atau mengamalkan nilai-nilai kejujuran dalam melaksanakan pekerjaan kita. Kemudian, konsisten antara nilai hidup dan yang dianut dan hidup yang dijalankan. Jadi, misalnya nilai-nilai yang kita anut sekarang bangsa kita yaitu nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila seperti yang dibahas oleh kemarin, maka kita juga harus sesuai dengan nilai Pancasila. Misalnya ketuhanan, maka kita harus beragama dengan baik. Misalnya keadilan, kemanusiaan, maka kita juga akan memperlakukan seorang dengan adil, setiap orang tanpa melihat jabatan ataupun derajatnya ataupun pangkatnya, tetapi kita samaratakan, berlaku adil. Kemudian ada indikator aspek integritas diri. 1. Memiliki tanggung jawab. Jadi orang yang berintegritas itu orang yang bertanggung jawab apa yang mereka katakan dan apa yang diamanahkan kepada mereka, maka dia akan melakukan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka tidak akan lari dari tanggung jawab mereka. Misalkan mereka diamanahkan atau diberi tanggung jawab untuk mengerjakan sesuatu, maka dia akan melakukan dengan baik dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada. Kemudian kejujuran. Jadi integritas itu juga dinilai dari kejujuran seseorang. Maka seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa kejujuran ini sangat-sangat penting dalam dunia kerja, maka kita harus mengaplikasikan dan menerapkan nilai-nilai kejujuran dalam melaksanakan atau melakukan pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari kita maupun di keluarga, dimanapun kita berada harus jujur. Ketika kita jujur, maka orang-orang di sekitar pun akan menyukai kita dan menyegani keberadaan kita. Kemudian memiliki budaya percaya. Jadi kita percaya kepada orang dengan arti percaya juga harus realistis. Misalnya percaya dengan aturannya dibentuk selama peraturan itu realistis. Kemudian kesetiaan pada hal-hal kecil. Salah satu contohnya ketika kita bekerja dalam suatu instansi tersebut menerapkan peraturan harus tepat waktu dan tidak boleh terlambat dalam bekerja ataupun dalam datang ke kantor, maka kita harus menerapkan hal tersebut, harus disiplin. Atau misalnya sekarang ada pandemi COVID, maka kita diwajibkan untuk menggunakan protokol kesehatan, maka kita juga harus melaksanakannya, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya, mencuci tangan. Kemudian memiliki komitmen menepati janji. Maka kalau misalnya kita memiliki janji dengan teman-teman kita, janji dengan orang lain, maka kita harus menepati janji kita dengan keadaan apapun itu. Kita harus menepati janji kita agar sesuai dengan pengertian integritas tadi, bahwa perkataan sesuai dengan sikap kita. Apa yang kita ucapkan maka itu yang akan kita lakukan. Kemudian setia dan sikap teguh dalam mempertahankan prinsip. Jadi kita harus idealis, harus mempertahankan prinsip kita. Ketika kita mengatakan A, maka kita harus mempertahankan dengan A. Misalnya ketika peraturan itu dilarang untuk menjogok, maka kita harus mempertahankan walaupun godaan misalnya banyak jutaan ataupun bahkan ratusan juta miliaran yang akan menjogok kita ketika kita bekerja nanti, maka kita akan menolaknya. Jadi tetap mempertahankan prinsip kita akan mengenai kejujuran dan integritas. Kemudian 7, rajin dan disiplin. Rajin dan disiplin di sini kita membutuhkan
Seperti yang tadi, ketika kita datang ke kantor maka kita harus disiplin, tepat waktu, kemudian apapun yang ditugaskan kepada kita maka kita kerjakan dengan baik, kemudian memanfaatkan waktu pekerjaan kita dengan baik, tidak terlambat dan lain sebagainya. Kemudian memiliki keberanian dan tidak mudah menyerah. Jadi kita harus selalu bekerja keras ketika diberikan suatu amanah kepada kita untuk mengerjakan sesuatu, maka kita harus mengerjakannya walaupun terdapat kesulitan-kesulitan, maka itu kita sebagai pekerja harus mencari solusi agar dapat menyelesaikan permasalahan ataupun kesulitan tersebut. Kemudian perhatian pada sesama. Jadi kita juga suka membantu sesama pekerja ataupun di lingkungan kita dan lain sebagainya. Kemudian komitmen terhadap organisasi, bagaimana mengatasi konflik, kode etik dalam organisasi telah dilaksanakan. Jadi misalnya setiap profesi itu memiliki kode etik, maka kita harus memegang kode etik tersebut, tidak boleh bertindak ataupun berkelakuan sesuka kita, tetapi berdasarkan kode etik yang berlaku ataupun aturan-aturan yang berlaku. Tidak boleh melakukan sesuatu semaunya. Kemudian ada yang dikatakan manfaat integritas. Manfaat integritas yang pertama yaitu manfaat integritas secara fisik. Integritas dapat membuat seseorang menjadi sehat dan bugar. Dengan keadaan ini seseorang dapat melakukan aktivitas dan pekerjaannya sehari-hari. Karena kenapa? Misalnya kita jujur, kita tidak melakukan kebohongan, maka kita akan terhindar dari kehidupan ataupun tekanan-tekanan yang atas tindakan ketidakjujuran yang kita lakukan. Kemudian manfaat integritas secara intelektual. Integritas dapat mengoptimalkan kinerja otak seseorang. Kemudian manfaat integritas sebagai emosional. Integritas dapat membuat dari seseorang penuh motivasi, empati, serta rasa solidaritas yang tinggi dalam interaksi bekerja. Manfaat integritas spiritual. Integritas membuat seseorang menjadi lebih bijaksana dan mengartikan sesuatu, termasuk pengalaman hidupnya, seperti keberhasilan dan kegagalan yang pernah dialaminya. Kemudian manfaat integritas secara sosial. Integritas mampu mengembangkan hubungan antara individu maupun lingkungan masyarakat, misalnya membuat seseorang mau bekerja sama ataupun menyelesaikan tugas maupun kegiatan yang menuntut kekompakan serta kerjasama yang baik. Karena kenapa? Integritas tadi ketika kita melakukan sesuatu hal dengan jujur, dengan baik, dengan tekun, dengan rajin, disiplin, maka orang lain juga akan menyukai kita atas kinerja kita. Ini merupakan manfaat integritas. Oke, di sini ada, kalau misalnya kita aplikasikan integritas ini pada soal, ciri soal itu ada gangguan dan godaan ke arah korupsi, curang, tidak mentaati aturan. Jadi lebih pada pelanggaran mengenai korupsi, curang, penyogokan, KKN, ataupun lain sebagainya. Kemudian cara jawabnya, pilih jawaban yang mengarah ke komitmen pribadi, taat aturan, bersih, jujur, tanpa korupsi, fokus ke diri sendiri. Jadi kita tidak boleh melanggar peraturan, harus jujur, tidak boleh menerima sogokan, walaupun sogokan itu menggoda kita dengan uang yang menggiurkan. Maka kita tetap berpegang teguh pada prinsip dan aturan. Contoh soal, hampir semua pegawai di kantor instansi saya meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun menurut peraturan kantor hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka saya A. ikut melakukan karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. Jelas tidak, karena tadi seperti yang kita katakan tadi untuk nilai 5, ini yang A ini bukan nilainya 5. Ini jelas tidak karena melanggar peraturan, karena kantor tadi tidak diperbolehkan. Jadi melanggar peraturan maka menyalahi nilai integritas. Kemudian B,
melakukan hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga sebab gaji kantor memang kecil. Ini juga tidak bisa menjadi alasan kita untuk melakukan atau menerima sogokan. Karena kenapa? Ini kita keluar dari prinsip yang telah ditetapkan oleh integritas. Kemudian terkadang saja melakukan hal tersebut. Oke, ini juga tidak boleh. Kalau misalnya tidak, maka tidak, tetap tidak. Seperti itu orang yang berintegritas. Kalau tidak, maka tidak gitu. Walaupun sekali-kali tapi itu dilarang, maka tidak akan dia lakukan untuk menerima sogokan. Kemudian berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Ini belum tepat juga, karena kenapa? Kalau misalnya berusaha, maka masih ada kemungkinan untuk melakukan sogokan ataupun menerima sogokan. Jadi ini belum tepat juga, tetapi D ini lebih baik dari poin-poin sebelumnya. Tidak ingin melakukannya sama sekali, ya ini baru jawaban yang betul. Yang E, tidak ingin melakukan sama sekali. Jadi kita berprinsip teguh dan berpegang pada peraturan yang berlaku. Jadi kalau kita lihat nilainya, yang E itu 5, kemudian 4 D, kemudian C 3, kemudian B 2, dan A 1. Jadi pilihan yang tepat itu yaitu yang E. Jadi kita harus berpegang teguh pada prinsip yang kita lakukan, yang kita pegang. Kemudian contoh soal yang kedua. Anda adalah seorang karyawan apotek. Seorang pembeli ingin membeli obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu, namun pembeli tersebut memaksa ingin membelinya dan dia memberikan sejumlah uang kepada Anda agar mau memberikan obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? Di sini bisa juga dikatakan sebagai tindakan penyogokan. Kalau ada sogokan, maka apa yang akan kita lakukan orang yang ingin membeli obat? Yang A, saya memberikan obat tersebut kepadanya, toh tak ada yang tahu. Ini belum bisa kita terima, maka karena kenapa? Karena kita tidak berpegang pada prinsip dan mau menerima sogokan. Kemudian saya ragu-ragu keputusan apa yang saya ambil. Ini juga bukan orang yang berintegritas, karena orang yang berintegritas itu telah tahu sogokan itu tidak diperbolehkan, maka dia tidak akan lakukan. Kemudian saya berkonsultasi kepada rekan sejawat dulu. Ya, ini mungkin bisa, karena kenapa? Mungkin ketika kita berkonsultasi, maka hanya saja di sini ada dua kemungkinan, bisa terjadi ataupun bisa tidak. Tapi lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian yang D, saya menolaknya dengan mantap. Oke, berarti bisa kita, walaupun tidak tanpa membaca yang lain, bisa kita pastikan jawaban ataupun nilai yang 5, yaitu yang D ini. Saya menolak dengan mantap, karena ini merupakan ciri-ciri orang yang berintegritas. Ketika dia ditawari suatu kesalahan atau pencongkokan atau korupsi, maka dia menolak dengan mantap karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku ataupun korupsi itu dilarang. Kemudian E, saya menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Ini jelas tidak bisa dikatakan orang yang berintegritas. Maka jawabannya tepat adalah yang D, yaitu saya menolak dengan mantap. Kemudian yang C 4 poin. 3, saya ragu-ragu 3 poin. Kemudian E 2 poin dan 1 poin. Ini mengenai integritas diri, jadi silahkan teman-teman memahaminya. Oke, ada 2 soal dan nanti akan kita kirimkan contoh ataupun soal latihannya di grup. Seperti biasa akan kita kirimkan soalnya di grup, soal latihannya. Jadi silahkan teman-teman pelajari dulu, memahami dulu apa itu integritas, kemudian apa itu indikatornya, manfaatnya, kemudian orang yang integritas itu bagaimana dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa aplikasinya seperti apa, bisa dipahami juga contoh-contoh yang telah diberikan, yaitu sebanyak 2 contoh soal tadi. Jadi silakan sekali lagi teman-teman pahami. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun di grup Bimbel Les
CPNS gratis kita nantinya. Jadi semoga bermanfaat pada video kali ini, silahkan dipelajari lagi. Dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.